Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Dipimpin terang firman Tuhan dari Yunus pasal 2. Saya akan bacakan ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudaraku yang terkasih, lari dari tanggung jawab, tugas panggilan yang diembankan oleh Tuhan tidak akan pernah membuat jiwa kita tenang. Bahkan hidup kita mungkin bisa saja terancam bahaya. Itulah yang dialami oleh Nabi Tuhan yaitu Yunus. Ketika dia mau lari dari perintah Tuhan yang menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk memerintahkan pertobatan bagi penduduk Niniwe di sana. Tetapi dia menurutkan keinginan dan pikirannya mau lari dari tanggung jawab itu. Maka dalam pelariannya, di tengah perjalanan di samudra itu, datanglah angin, puting beliung, gelombang yang ganas. Dan puji Tuhannya di sana dia mengaku, maka dia dilempar ke laut. Dan seperti yang sudah sama-sama kita tahu ceritanya, dia kemudian masuk ke mulut atau ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan itu simbol daripada kematian. Dan kemudian dari sanalah dia menaikkan duanya ini. Dan dia dalam doa ini menyaksikan dari kematian Tuhan membangkitkan dia. Dan ketika jiwanya letih dan lesu, dia teringat dan menaikkan doa kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan itu dan mengantarkan dia sampai ke Niniwe. Dan misi Allah sampai tuntas dilakukannya di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, masing-masing kita punya panggilan. Masing-masing kita punya tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita? Mungkin ada sebagian dari kita yang lari dari tanggung jawab karena merasa rugi, atau merasa takut nanti ditolak, atau merasa nanti kita akan dicaci. Untuk apa? Lebih bagus melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat yang lain daripada melayani di gereja, karena akan dicaci dan ditolak. Saudaraku, jiwa kita pasti tidak akan tenang. Tentu kita akan dihantam badai kehidupan. Maka karena itu, sekecil apapun panggilan Tuhan kepada kita, apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, baik di kehidupan rumah tangga, hidup bernegara, apalagi hidup di tengah-tengah gereja, jangan pernah berbalik, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah tolak, karena jangan-jangan itu tidak membuat jiwa kita tentram. Tapi lakukanlah misi, tugas, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita dengan doa. Dan dalam keletihan kita melakukan itu, naikkanlah doa permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melegakan. Selamat melakukan misi Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami diajar untuk melakukan tugas panggilan. Karena bila kami berpaling dari Tuhan, badai kehidupan akan menghantam kami. Sebagaimana hamba-Mu Nabi Yunus. Maka sekarang, sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami, mampukan dan ajar kami melakukan itu dengan sukacita. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.